Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran kelas 9. Kali ini di episode 5 bagian 1. Jadi di bagian sini ya, kali ini kita akan membahas tentang pembagian pada perpangkatan ya. Pembagian pada perpangkatan. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perkalian pada perpangkatan. Untuk mengingat kembali, kemarin kita sudah belajar tentang misalkan A pangkat M dikali A pangkat N, itu berarti hasilnya nanti pangkatnya dijumlah ya. Kemudian kalau misalkan pangkatnya misalkan seperti ini ya, kemarin itu misalkan juga ini jumlah ya. Kalau perpangkatannya itu misalkan seperti ini, A pangkat M dipangkatkan lagi N, berarti pangkatnya itu dikali ya, titik ini kali ya. Nah seperti itu ya. Jadi untuk perpangkatan kemarin sudah kita belajar mengenai beberapa hal ini. Untuk lebih lengkapnya silahkan lihat episode ke-4 ya, dari bagian 1 sampai bagian 6. Oke, silahkan kita ke bagian 5. Episode 5 bagian 1. Di sini tentang pembagian perpangkatan. Nah, kita coba dulu di sini ya. Sini katanya bagaimana hasil pembagian dari dua perpangkatan yang memiliki basis sama, pembagian pada perpangkatan. Ayo kita amati. Amati tabel di bawah ini, pembagian pada perpangkatan. Misalkan di sini 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Oke. Bentuk perkalian berulang berarti 3-nya kalian tulis dikalikan sebanyak 9 karena pangkatnya 9. Ya. Eksponennya 9, basisnya 3. Ya, kemudian yang di bawah 3 pangkat 4, basisnya 3, eksponennya 4. Berarti 3 pangkat 4, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kemudian didapatkan 3 pangkat 5 ini seperti apa? Nah, seperti ini caranya ya. Satu persatu 3-nya kita coret karena ini kan pembagian ya. Nah, oke. Harus sama coretnya. Oke, di sini ada 4, di sini ada 4. Oke, sisanya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Saat ini lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, maka 3 pangkat 5. Seperti itu ya. Mudah kan ya? Insyaallah mudah saja untuk dipahami ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Pembagian pada perpangkatan. Bentuk perkalian berulang. Negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 3. Maka kita tulis negatif 2 kali 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 negatif 2 dibagi. Nah ini negatif 2 karena pangkat 3 maka ditulis 3 kali. Ini pangkat 6 maka ditulis 6 kali. Dengan hubungannya adalah perkalian. Kemudian seperti biasa kita coret yang sama kayak tadi ya. Kenapa ini dicoret? Karena ini sebenarnya dibagi ya. Negatif 2 dibagi negatif 2, 1. Negatif 2 bagi negatif 2, 1. Negatif 2 kali negatif 2, 1 lagi. 1 kali 1 kali 1, 1. Dikalikan dengan yang ini. Karena 1 adalah identitas perkalian, maka tidak perlu ditulis. Sehingga dicoret pun tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Next, jadinya negatif 2 pangkat 3. Karena tinggal ada tersisa 3 buah negatif 2 dengan hubungannya perkalian. Kemudian yang di bagian bawah 6 pangkat 8, 6 pangkat 4. Nah, di sini 6-nya ditulis sebanyak 8 kali, 6-nya ditulis 4 kali. Seperti biasa, kita coret satu persatu. Ya. Ini sudah 2. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Oke, sisanya berapa? 6 pangkat 4. Karena 6-nya ada 4 buah. Kalau dilihat dari sini ya, lihat dari sini ya. Coba kalau kita sederhanakan 6, 3 hasilnya pangkat 3. Nah, kalau pembagian ya, pembagian ini itu
itu pangkatnya kita kurang. Jadi bisa dengan cara seperti ini, negatif 2. Karena dia pembagian, maka pangkatnya kita kurang. 6 dikurang 3. Maka hasilnya bisa langsung terlihat negatif 2 pangkat 3. Sama ya? Oke, sama. Kemudian yang ini. Nah, 6 pangkat 8 sama per 6 pangkat 4. 6 pangkat 8 ya per 6 pangkat 4. Berarti 6 pangkat 8 dikurang 4 ya. 6 pangkat 8 dikurang 4. Maka 8 kurang 4 berarti 6 pangkat 4. Ya benar ya, sama ya. Oke, ini sama juga. Nah, berarti kalau di sini ya bisa kita perhatikan di bagian berikutnya. Jadi kesimpulannya kalau misalkan ingat ini hanya berlaku untuk basisnya yang sama, negatif 2, negatif 2. Di sini 6, di sini 6. Pangkatnya berbeda. Jadi saya ingat kembali, kalau yang dipangkatkan itu yang negatif 2 ini namanya basis. Kalau yang pangkatnya itu eksponen ya. Jadi harus sama. Jadi harus sama ya. Seperti itu. Basisnya harus sama. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah sekarang buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan pembagian pada perpangkatan. Nah, oke ya. Setelah kamu mengamati tabel di atas, lengkapilah tabel di bawah ini. Oke. Disuruh lengkapin bentuk perkalian berulangnya. Berarti kalau yang seperti ini ya, berarti 4,2 dikali 4,2 kali 4,2 kali 4,2 terus sampai 10 buah. 4,2 sampai 5 buah baru dibagi, terus dicoret-coret. Hasilnya nanti coba kita langsung ya pakai cara yang tadi 4,2. Misalkan kita pakai cara cepat tadi ya, sebenarnya itu yang akan diajarkan nanti ya. 10 dikurang 5. 10 kurang 5 berarti berapa? 5. Nah 4 pangkat 5 ya. Nah seperti itu. 4,5 lagi ya. 4,2 yang benar ya. 4,2 iya, sip. Nah kalau yang di bawahnya ini akan terlalu ini ya. Oke, yang di bawahnya ini negatif 7. Oke, negatif 7 ini sebenarnya menyalahi jawaban, karena bentuk perkalian berulang itu berarti tulisannya harus 4,2 dikali 4,2 dikali 4,2 terus sampai 10 buah ya. Ini yang saya tampilkan ini adalah cara cepatnya saja ya. Berarti 7 dikurang 5. 7 kurang 5 berarti berapa? 7 kurang 5 berarti 2 ya. Kalau yang ini berarti berapa? 2 pangkat 7 kurang 1 6 ya. Kalau yang di bawah berapa? Negatif 2,5 pangkat, iya benar, pangkat 2 ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian berikutnya ya. Nah, ada satu soal lagi di sini ya. 10 pangkat 9. Oke, 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 3. Nah, berarti kalau yang seperti ini tulisnya 10 sebanyak 9 buah dikalikan semuanya itu dibagi 10 pangkat 3 ya. Oke, kalau cara cepatnya berarti 10 pangkat 9 kurang 3. Hasilnya 10 pangkat 6. Oke, kita lanjutkan lagi ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.